Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada kita, Bapak hadirin yang mulia, tetapi kitalah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikut tak ikut dalam usaha dakwah ini tidak mengurangi, tidak menghambati majunya usaha ini. Kalau kita ikut, kita akan maju terus, Bapak hadirin yang mulia. Kalau kita nggak ikut, kita akan mundur terus, ketinggalan, Bapak hadirin mulia. Maka jangan pernah dalam hati kita ini merasa kita ini dibutuhkan dalam kerja dakwah ini, Bapak Ibu. Bukti Allah tak butuh kepada kita, bahkan kepada para nabi-nabi. Allah tak berhajat sedikit pun juga dengan menjalankan kerja dakwah ini. Mudah bagi Allah SWT untuk menjadikan manusia ini bertaat kepada Allah Ta'ala. Malam hari dalam keadaan beriman, sore dalam keadaan kafir. Atau sebaliknya, malam hari kafir, sore hari dalam keadaan beriman pun bisa Allah buat. Enggak butuh nabi-nabi, enggak butuh kita, Bapak hari yang mulia. Buktinya apa hadirin? Silih berganti hari ini Allah Ta'ala telah gunakan kita, Bapak hari ini. Dulu kita lihat banyak orang yang telah dipilih 4 bulan 40 hari. Hari ini sudah tidak bersama-sama kita lagi, hadirin yang mulia. Di mana mereka hadirnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلى من أبى قيل وما يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أحصاني فقد أبى قال عداد الدنيا خلقت لكم wa antum khuliqtum lil akhirah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallah. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, saudara-saudaraku, orang tua-tuaku, para ustadz, para ulama yang sama-sama berjuang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, yang telah memilih kita untuk suatu kerja yang tinggi nilainya,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asbab kerja ini, kata ulama kita, umat akhir zaman, para dai-dainya Allah Subhanahu wa taala ini setat ibadahnya belakangan tapi masuk surga lebih awal. Umur kita pendek-pendek, enggak panjang. Dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini hanya 60 tahun, 70 tahun saja. Kehidupan yang asli adalah kehidupan setelah kita nanti mati. Inilah kehidupan yang sebenar-benarnya hidup. Ada awal tapi tidak ada akhir. Selama-lamanya abadan abadah. Maka setiap insan, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, pasti dia buat usaha. Apakah dia buat usaha untuk kehidupan sementara di dunia ini? Apakah dia juga buat usaha untuk kehidupan yang selama-lamanya di akhirat nanti? Maka dalam kerja dakwah ini, kata ulama kita, yang paling penting adalah kerjanya. Dalam kerja dakwah ini yang paling penting adalah kerjanya, bukan hasilnya. Berbeda dengan kerja dunia. Kalau kerja dunia yang penting itu hasilnya. Kalau boleh kita kerja duduk-duduk di ruang yang ber-AC, hanya teken tanda tangan cair ratusan juta. Kata ulama kita, kalau ada kerja cari macam ini. Karena yang ditengok ini adalah hasilnya. Akan tetapi kerja dunia, kerja akhirat ini, kerja agama ini, yang Allah SWT inginkan dari kita adalah kerjanya, Bapak hadirin yang mulia. Mujahadahnya yang Allah Ta'ala inginkan. Rumus kerja dakwah ini adalah kesusahan kita, letih-letih kita, capek-capek kita. Inilah yang Allah Ta'ala inginkan. Barang siapa yang bermujahadah di jalanku, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan-jalan hidayah. Jadi yang paling penting adalah kerjanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini menginginkan kesungguhan. Semua kita ini hadirin yang mulia paham kerja dakwah ini. Seperti kita mau memasak, kita siapkan alat-alat masak kita siapkan bahan yang mau kita masak. Semua kita paham kerja. Akan tetapi Allah SWT ingin lihat kesungguhan dari kita, hadirin yang mulia. Allah tidak melihat siapa kita, apakah kita orang baru, apakah kita orang lama. Allah SWT tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang enggak sungguh-sungguh, siapa yang suci, siapa yang kotor, siapa yang pura-pura, siapa yang betulan. Allah Ta'ala tahu. Maka kita lihat dalam hati kita, tunjukkan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita ambil kerja-kerja agama. Bersedia insyaallah, Pak? Hadirin yang mulia, selagi kita usahakan dakwah, maka kita akan menjadi baik. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah SWT, wahai Allah, siapakah umat yang terbaik? Maka Allah katakan umat yang terbaik adalah umat akhir zaman. Umat akhir zaman ini setat ibadahnya belakangan tapi masuk surga lebih awal. Umat-umat terdahulu mereka ini, hadirin yang mulia, tanggung jawab kenabian ini hanya diberikan kepada para nabinya saja. Sedangkan umat-umatnya, kaum-kaumnya hanya ibadah saja. Maka kata ulama kita, ibarat jalan dia engklek pak satu kaki. Wajarlah kita lebih awal masuk ke dalam surga. Engklek satu kaki ini ibaratkan mereka hanya ibadah saja tanpa adanya dakwah. Tetapi kita Bapak yang dimuliakan Allah SWT, kita ini adalah umat dakwah dan umat ibadah, satu paket yang tak bisa dipisahkan. Dan kita hadirin yang mulia, keluar ini bukan hanya untuk tanggung jawab ini saja. Sebagai kuntum khairu ummatin
ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat yang terbaik yang dilahirkan untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan manusia umat ini kepada maksiat kepada Allah taala. Banyak fadilah-fadilah yang Allah kasih, Pak. Maulana Ilyas katakan, orang yang keluar di jalan Allah ini ibarat satu subhanallah yang dia ucap, maka Allah SWT pahalanya seperti sebuah gunung Uhud, hadirin. Satu subhanallah pahalanya sebuah gunung Uhud, dikalikan 700.000 kali lipat lagi, Bapak yang mulia. Sering kita dengar malaikat-malaikat mampu untuk menghitung daun-daun yang ada di bumi ini, bahkan di dasar lautan. Malaikat mampu untuk menghitung butir-butir pasir di pantai, di gurun. Malaikat mampu untuk menghitung rintik-rintik hujan, hujan gerimis, hujan deras, mampu malaikat menghitung. Akan tetapi hadirin yang mulia, pahala orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, malaikat tak mampu, Pak, untuk menghitungnya. Subhanallah. Seandainya air laut dijadikan sebagai tintanya, daun-daun sebagai kertasnya, ranting-ranting yang ada di permukaan dunia ini sebagai penanya, belum cukup lagi menuliskan pahala orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kali baginda Nabi SAW telah membayan hidayah sahabat bertepatan dengan hari Jumat. Sering kita mendengar kisah ini, yakni sahabat Abdullah bin Rawahah. Ketika hari Jumat, dia telah dibayan hidayah oleh Nabi SAW. Akan tetapi Abdullah bin Rawahah ini menunda, Pak, menunda keberangkatan dia untuk bersama rombongan jemaah yang telah dibayan hidayah tadi pagi. Penundaan Abdullah bin Rawahah ini bukan karena penundaan seperti kita hari ini. Kalau kita hari ini menunda-nunda nisab kita, bukan karena cinta kita kepada agama, tetapi karena janji-janji kepada dunia, hadirinnya. Menunda kita untuk keperluan-keperluan dunia kita. Tapi sahabat Abdullah bin Rawahah, dia menunda keyakinan yang ada dalam diri sahabat Abdullah bin Rawahah ini. Seandainya kalau sudah dibayan hidayah, nggak yakin lagi dia bakal hidup, Bapak hadirin mulia. Maka dia tunda setengah hari. Dia sholat bersama Nabi bertepatan hari Jumat. Sholat di belakang Nabi. Ketika Nabi salam ke kanan, ketika Nabi salam ke kiri, dilihatnya Abdullah bin Rawahah belum berangkat. Maka ditanyakan oleh Nabi SAW, wahai Abdullah bin Rawahah, kenapa engkau belum lagi berangkat sedangkan jemaah telah berangkat? Maka kata Abdullah bin Rawahah, hadirin mulia, wahai Rasulullah, saya telah siapkan satu ekor kuda yang cepat, tercepat, Pak, di seluruh Arab. Saya akan mendapati jemaah dan saya akan mendapati sholat untuk terakhir kalinya, wahai Rasulullah, bersama engkau. Ini, Pak, penundaan sahabat yang ditundanya berasa cinta kepada Allah, Rasulullah SAW. Berbeda, Pak, dengan kita hari ini. Kita beralasan, Pak, banyak alasan kita. Diuzuli pun, Pak, kita kadang, Masya Allah. Kita lebih senang lagi dengan kehidupan sementara ini daripada kebahagiaan yang abad dan abada di akhirat, yang Allah janjikan, hadir yang mulia. Yang kenikmatan dunia ini hanya 1% saja. 99% ini disifat Allah SWT nanti, Pak, di akhirat. Tahap awal kita akan mendapatkan kebahagiaan ini, Pak. Kesenangan ini adalah kematian nanti merupakan hari raya bagi orang-orang beriman. Maka orang-orang iman ini, ahlul iman ini, cinta dengan kematian. Kita semua niat mau mati syahid. Akan tetapi persentase kegiatan kita lebih banyak lagi untuk urusan dunia yang sementara daripada urusan akhirat. Ini banyak-banyak istighfar kita, Bapak hadirin yang mulia. Pingin mati syahid, husnul khotimah, tapi kegiatan kita hari-hari lebih banyak lagi persentasenya untuk urusan dunia daripada urusan agama. Ini tidak akan datang, hadirin.
Maka Bapak hadirin mulia, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah bin Rawahah, ketahuilah setengah harinya engkau tertinggal dengan jemaah telah dibayar hidayah tadi pagi, maka tertinggal engkau masuk surga selama 500 tahun hadirin mulia. Maka Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah ada amalan yang bisa menyamai orang yang keluar dari jalan Allah? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, diam Bapak hadirin mulia. Wahai Rasulullah, apakah ada amalan yang bisa menyamai pahala orang yang keluar di jalan Allah? Nabi ditanya 2 kali, tetap diam. Sehingga yang ketiga kali ditanya, wahai Rasulullah, apakah ada amalan yang bisa menyamai orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, tidak ada Bapak hadirin mulia. Tidak ada. Seandainya engkau sholat sampai orang yang berangkat itu pulang, engkau sedekahkan hartamu, bahkan harta penduduk dunia ini engkau sedekahkan untuk menyamai orang yang keluar setengah hari, belum bisa lagi menyamai orang yang keluar setengah hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka masukkan Pak keyakinan ini ke dalam hati kita. Tanamkan ke dalam hati kita ini sifat ihtisab, yakin dan harap akan janji-janji Allah. Cepat atau lambat pasti sampai kepada janji yang 7. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kau bantu agamaku, kata Allah, aku akan tolong kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah SWT kokohkan langkah-langkah kaki kita terhadap musuh-musuh kita hadirin. Musuh kita adalah musuh manusia adalah hawa nafsu dan setan laknatullah alaih. Maka Bapak hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar ganjaran orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. La ghadwatun fi sabilillah aw rahatun khair minad dunya wa ma fiha. Sepagi atau sepetangnya orang yang berada di jalan Allah SWT, ini lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Tapi kita kadang tak mau Bapak hadirin yang mulia. Bapak hadirin yang mulia, perlu kita camkan, perlu kita pahami, perlu kita yakini bahwasanya dalam menjalankan kerja dakwah ini yang terpenting, yang paling penting itu adalah penerimaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Penerimaan Allah, qabuliyat ini yang penting hadirin. Penerimaan Allah SWT kepada kita. Maka niat kita, semua yang kita niatkan ini, kita keluar ini semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT, mengharap kasihan belah kasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada kita Bapak hadirin yang mulia, tetapi kitalah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut tak ikut dalam usaha dakwah ini tidak mengurangi Pak, tidak menghambati majunya usaha ini terus. Kalau kita ikut, kita akan maju terus Bapak hadirin yang mulia. Kalau kita nggak ikut, kita akan mundur terus, ketinggalan Bapak hadirin mulia. Maka jangan pernah dalam hati kita ini merasa kita ini dibutuhkan dalam kerja dakwah ini Bapak Ibu. Bukti Allah tak butuh kepada kita, bahkan kepada para nabi-nabi. Allah tak berhajat sedikit pun juga dengan menjalankan kerja dakwah ini. Mudah bagi Allah SWT untuk menjadikan manusia ini bertaat kepada Allah Ta'ala. Malam hari dalam keadaan beriman, sore dalam keadaan kafir, bisa Allah buat. Atau sebaliknya, malam hari kafir, sore hari dalam keadaan beriman pun bisa Allah buat. Enggak butuh nabi-nabi, enggak butuh kita Bapak hari yang mulia. Buktinya apa hadirin? Silih berganti hari ini Allah Ta'ala telah gunakan kita Bapak hari mulia. Dulu kita lihat banyak orang yang telah dipilih 4 bulan 40 hari. Hari ini sudah tidak bersama-sama kita lagi hadir yang mulia. Di mana mereka hadirnya? Inilah bukti silih berganti. Dulu semangat, tahu-tahu hilang. Kata kawan-kawan kita muntaber Pak, mundur tanpa berita. Apalagi melihat hari ini kecepatan usaha dakwah ini semakin tinggi Pak. Udah levelnya itu udah level atas dia. Nggak ada lagi batasan lagi Pak. Nggak ada nisab kata ulama kita. Maka kita ini jangan hitung-hitung apa yang kita sudah buat.
Yang kita buat ini kita berharap saja bagaimana Allah telah terima pengorbanan kita ini, hadirin yang mulia. Karena kalau ditolak oleh Allah Ta'ala akan sia-sia Bapak hadirin yang mulia. Udah capek-capek keluar, capek-capek bawa duit, pisah-pisah tinggalkan kerja dunia, tahu-tahu ditolak oleh Allah Ta'ala, hadirin yang mulia. Maka kita berharap saja kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala terima kita, hadirin yang mulia. Penerimaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang penting ini. Sering kita mendengar kisah seorang pelacur yang memberi minum kepada seekor anjing. Pelacur ini pekerjaan yang hina, anjing ini binatang yang hina, akan tetapi karena memberi minumnya ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dosa-dosa pelacur itu diampunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan pelacur ini dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Ghazali juga, hadirin mulia, sering kita dengar masuk surganya beliau bukan karena mengarang kitab, menulis kitab, tetapi karena ikram kepada seekor lalat yang sedang meminum tinta di ujung penanya Imam Ghazali ini. Sebab inilah Imam Ghazali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hilangkan Pak sifat-sifat ini dalam diri kita. Jangan kita merasa orang lama. Memanglah orang-orang baru ini disuruh hormat kepada orang-orang lama, karena dia lebih dahulu Allah Ta'ala pilih dalam kerja dakwah ini. Walaupun beda 1 hari Pak. Semalam saudara kita dipilih ikut dakwah, hari ini kita dipilih Allah Ta'ala dalam dakwah. Maka perbedaan sehari ini, 1 hari kita ini hormat kepada orang yang 1 hari lebih dahulu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kerja dakwah. Apalagi bedanya 2 tahun Pak, 20 tahun, 30 tahun sama kita, hadirin yang mulia. Kita hormat kepada orang-orang lama, hadirin yang mulia. Orang-orang lama ini Pak, kalau kita datang, kita hanya kalkuzari saja kepada orang-orang tua kita. Nggak apalah kita target-target kedatangan kita, dia sudah tahu Pak. Masya Allah, ini bapak nanti akan ke tempat rute, nanti akan jumpa kepada ahbab-ahbab lama. Kalkujarikan aja hal ihwal keadaan usaha dakwah hari ini. Bersedia insyaallah Pak? Jadi Bapak hadirin mulia, qabuliat penerimaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tak berhajat kepada kita, tetapi kita yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitupun orang-orang lama ini, jangan merasa dia ini karena sudah lama dalam dakwah ini merasa diterima Allah Ta'ala. Belum tentu Bapak hadirin mulia. Maka ketika Munas kemarin Pak, disampaikan salah satu seorang surah kita ketika targhib musyawarah. Kata surah kita hadirin mulia, tanda-tanda ciri-ciri orang yang diterima dalam kerja dakwah ini adalah salah satunya adalah kesungguhannya Pak. Kesungguhan dia dalam menjalankan amanah kerja dakwah ini. Rasa bertanggung jawabnya Pak. Rasa bertanggung jawabnya dalam menjalankan kerja dakwah ini. Inilah salah satunya. Kemudian sifat-sifat kebaikan dalam diri itu wujud dalam diri kita. Sifat-sifat Pak. Kita ini kan keluar ini belajar Pak, latihan. Jangan kita seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Apa itu seperti yang dulu? Masih suka merajuk Pak. Ya Pak ya. Jangan kita Pak suka merajuk Pak. Kadang kita heran juga. Ahbab dulu kita Pak, sebelum lagi kenal dakwah ini, sebelum dipilih dalam kerja dakwah kita, di pasar-pasar kadang kita bicara-bicara panggilan hewan, nama-nama hewannya Pak, tapi tak ada rasa sakit hati kita. Tapi anehnya saat ini Pak, kita Masya Allah bahasa sikit aja kasar dan tidak tersinggung Pak. Tak mau lagi ke markas, tak mau lagi datang ke halqa musyawarah, nggak mau lagi nisa Pak. Jadi Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inilah orang-orang lama ini, sifat-sifat baik Pak, sifat-sifat kebaikan, pemaaf Pak lebih dahulu. Masya Allah, pemaaf Pak kita, pemaaf ini, sifat pemaaf dalam diri kita ditanamkan. Kita keluar habis duit, tapi kita masih merasa menyimpan dendam dalam hati nih Pak, nggak ada artinya hati ini mulia. Sering kita dengar Pak, 3 hari nggak cakapan Pak kan, nggak cakapan aja. Ini nggak boleh dalam agama, apalagi sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan kita nggak cakapan Pak. Ini Pak,
Jadi sifat-sifat kebaikan ini wujud dalam diri kita, sifat pemaaf, sifat sabar, sifat hilangnya marah-marah kita, Bapak hadirin yang mulia. Dan yang paling penting adalah sifat ketaatan kita, Bapak hadirin yang mulia. Taat saja hadirin yang mulia. Saat ini diminta kepada kita ketaatan, taat kepada amir. Walaupun amir kita ini hadirin mulia, pengorbanannya lebih sedikit daripada pengorbanan kita. Kalau sudah diputus musyawarah, dia sebagai amir kita, maka kita taat menjalankan segala keputusan daripada musyawarah. Bersedia insyaallah, Pak? Maka Bapak hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Pak, target-target kita untuk keluar di jalan Allah ini banyak, Pak. PR kita. Target kita bagaimana untuk menghidupkan masjid 24 jam. Ini amalan-amalan masjid ini jangan sampai kita enggak buat ini. Kita satu jemaah ada yang 6, ada yang 9, ada yang 8, 7. Ini hidupkan masjid, Pak. Secara berterusan 24 jam dengan amal. Ini arahan daripada orang tua kita Maulana Sa'ad. Buat masjid 24 jam. Hidupkan usaha memakmurkan masjid. Target kita bagaimana tempat yang kita datang itu hidup amalan makomi. Masjid yang dari tidak ada amal jadi ada amal. Enggak mesti 3 hari di satu masjid. Bisa kita, Pak, 7 hari, 10 hari. Dan dari masjid kita nanti pindah, kita tetap kontrol ini masjid yang kita hidupkan tersebut. Diutus 2 orang untuk memimpin musyawarah, mengontrol musyawarah di tempat yang kita tinggalkan, yang kita sudah buat selama 10 seminggu, 10 hari ataupun seminggu hadirin mulia. Ini target kita. Target kita bagaimana juga jemaah cash. Jemaah cash hadirin. Begitu kita datang suatu tempat, langsung datang kepada tim datanya, suhbah data, minta data. Minta data ahbab. 4 bulan, 40 hari. Ahbab aktif, ahbab enggak aktif. 3 hari. Masturah diminta. Nah, baru kita bisa bentuk, Pak. Sebagaimana kerja yang sudah kita buat, hadirin yang mulia. Kita musyawarah. Kita buat gerakan-gerakan hadirin. Maka di dalam usul-usul dakwah ini yang sering kita ulang-ulang, kita mesti menjalankan, Pak, usul-usul dakwah ini. Usul-usul dakwah yang kita perbanyak, kita perbanyak. Yang kita kurangi, kita kurangi. Yang kita tinggalkan, kita tinggalkan. Yang kita jaga, kita jaga. Yang tak boleh dibicarakan, tak boleh dibicarakan, Pak hadirin yang mulia. Kita perbanyak hadirin yang mulia. Berdakwah, inilah kesempatan kita untuk melatih tauhid kita dalam hati, untuk memasukkan kemahaesaan Allah Ta'ala, untuk memasukkan kebesaran Allah Ta'ala ke dalam hati kita. Kalau kita buat dakwah selama 1 hari itu, Pak, 25 majlis, maka Allah Ta'ala akan sehotahi. Allah berkuasa, makhluk tidak berkuasa. Akan masuk kebesaran Allah SWT ke dalam hati kita. Ini mesti kita jalankan, Bapak hadirin yang mulia. Kita jumpa kepada 25 orang, Pak. Ini kesempatan kita. Ketika kita di makomi kita tak dapat, Pak, karena berbenturan dengan usaha dunia kita, keperluan-keperluan dunia kita, kerja-kerja kita. Akan tetapi ketika kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita fokus, Bapak hadirin yang mulia. Kita fokus kepada bagaimana ini arahan-arahan masyarakat kita ini kita jalankan. 25 majlis kita mesti usahakan jumpa. Tak jumpa sore, cari malam. Tak jumpa malam, cari pagi. Bagaimana kita bentuk jemaah jadi dari mahala yang kita datangi 3 hari, 40 hari, 4 bulan, mastura juga dan lain sebagainya. Kemudian Bapak hadirin mulia, kita perbanyakkan juga tilawat Al-Quran kita, ta'alim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Kita buat halkah Quran. Satu jemaah ini sebenarnya kehendak masih kita, memang satu jemaah itu formasinya itu yang terbaik adalah ada ulamanya, ada orang lamanya, ada orang barunya.
Jadi ini formasi yang sempurna. Kalau nggak ada ya kita pala-palai, Bapak hadirin yang mulia. Siapa di antara kita ini yang ada yang bacaan Qur'annya itu lebih baik lagi, maka dia akan menghandle daripada halqah Qur'an. Fatihah kita betulkan, solat kita betulkan. Bagaimana solat yang bisa menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Dengan dua rakaat solat, maka selesai masalah-masalah kita. Kita latih Pak solat kita. Kita banyakkan solat-solat sunnah hadirin yang mulia. Solat-solat sunnah ini Pak, duha kita perbanyak, hajat kita perbanyak, taubat lagi, solat tahajud, solat witir, solat tasbih Pak. Jangan sampai kita belum melaksanakan solat tasbih minimal sekali seumur hidup, seminggu setiap hari, seminggu sekali. Ini kita latih solat-solat kita. Tahiyat kita Pak, bacaan tahiyat kita muzakarahkan. Kita cek Pak. Kalau kita ragu, kita bawa tuntunan solat itu Pak. Tuntunan solat itu kita ikuti Pak. Bagaimana bacaan tahiyatnya betul. Kami pernah safar Pak dulu tahun 2009 ke satu tempat yang ada ustadznya. Jadi kita minta untuk muzakarah. Muzakarah dia itu hanya muzakarah bacaan tahiyat aja Pak. Karena kita selalu kan Fatihah yang kita takror-takrorkan. Ini tahiyat kita baca, banyak Pak yang berselemak kita masih. Nah, jadi ini penting nanti Amir ini untuk betul-betul melihat, mencek. Karena kita Pak diinginkan bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi kita yang diinginkan juga oleh ulama kita adalah segi kualitas kita juga. Kualitas penting, kuantitas juga penting, dua-duanya mendukung. Bersedia insyaallah Pak ya. Bacaan Quran, kemudian tahiyat, ibadah zikir, hikmat. Kita hikmat kepada orang kampung. Dakwah yang paling kencang adalah ketika kita bayan singkat, baru kita bentang saprah. Ini paling cepat lagi. Putus bayan siapa? Ketika nanti setengah menit, 15 menit ataupun setengah jam, langsung kita Pak buat saprah panjang. Ini paling kencang lagi untuk bagaimana menyambung hati kepada orang-orang yang kita datangi. Jamaah-jamaah masjid, Bapak hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Ini kita perbanyak Pak, yang diperbanyak. Perbanyak dakwah ilallah, perbanyak ta'lim wa ta'alum, perbanyak zikir ibadah. Zikir kita juga jangan sampai tinggal. Zikir pagi petang kita dengan sibuknya kita takajah, usuli, bantu jaulah 2, bantu jaulah 1. Jangan sampai zikir pagi petang kita ini Pak lewat. Malam kita ganti Bapak hadirin yang mulia. Kita ganti tasbihat, salawat, istighfar ini sekurang-kurangnya 300 pagi, 300 petang. Kemudian dulu juga disarankan kepada kita senantiasa untuk menzikirkan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 313 kali. Karena kita sudah banyak tinggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita zikirkan. Kemudian ibadah kita juga hadirin, sholat tadi kita perbanyak, baca Quran kita perbanyak. Kalau bisa kita punya target selama keluar 40 hari minimal 1 kali hatam Quran. 1 kali hatam Quran. Bersedia insyaallah Pak ya. Kemudian yang kita kurangi buat suatu perkara-perkara yang tidak menguntungkan. Membuat suatu perkara-perkara yang melalaikan. Hendaknya waktu-waktu itu kita isi dengan nilai-nilai Pak, nilai-nilai ibadah. Apakah kita baca buku-buku Al-Quran? Apakah kita baca kitab, muntakab hadis, fadilah sedekah, walaupun infirodi sifatnya, di luar daripada amalan istima'i ini kita kerjakan, kita perbanyak ini. Jangan kita sia-siakan. Kita sikitkan tidur kita Pak. Karena letih-letih kita ini yang Allah Ta'ala jadikan nanti asbab hidayah. Orang kampung nanti ikut Pak ambil bagian dalam usaha dakwah ini. Letih-letih.
Di samping kita untuk istimaiyat amal, kita perbanyak punya target baca Quran, kemudian menghafal hadis-hadis, muntahab hadis itu, sifat-sifat sahabat ini, perkara iman, salat, ilmu, ikram, ikhlas, dakwah tabligh ini minimal kita tambahkan lagi. Kita tambah lagi hafalan-hafalan kita, walaupun belum dapat untuk bahasa Arabnya, minimal bahasa Indonesianya. Nah, kita perbanyak Pak. Kita kurangi untuk keluar masjid. Apalagi ngopi-ngopi Pak. Masya Allah, ini jemaah ini memang identik dengan ngopi sekarang juga. Jemaah kita ini sekarang ini identik dengan ngopi. Kalau nggak ngopi memang ya ngobrol perkara iman Pak, ya kan. Masya Allah. Tapi sewajarnya aja Pak. Jangan berlarut-larut kita, berlama-lama duduk di atas saprah kita itu Pak. Insyaallah Pak ya. Masya Allah. Kita punya target Pak. Kemudian kita kurangi bicara sia-sia, sifat mubazir, menggunakan barang orang lain tanpa izin. Yang sia-sia ini Masya Allah, ini kembali kita ingatkan Pak, jemaah-jemaah ini kalau bisa jangan bawa HP Pak. Siapa ya? Walaupun tulalit katanya, walaupun tulalit, karena kita ini Pak belajar untuk menarik nusratullah, mau menarik pertolongan Allah Ta'ala. Tetapi kalau masih ada makhluk, berharap kepada makhluk, bergantung kepada makhluk, tidak akan datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak akan datang Pak, dan kita tidak akan terperbaiki, nggak akan terislah Bapak hadirin yang mulia. Akan sulit kita hadirin yang mulia, dan kita akan bosan dalam menjalankan safar kita Bapak hadirin yang mulia. Siapa ya? Handphonenya Pak disimpan nanti sama tim amanah. Kalau kita bawa handphone Pak, Masya Allah, inilah nanti Pak, kita jadi jamaah yang mandul nanti Bapak hadirin mulia. Gak dapat taskilan, hanya menghitung kalender aja. Ada tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, ntar lagi tawafsi. Masya Allah. Ya Pak ya. Sahabat Pak keluar tak tahu kapan pulang Bapak hadirin mulia. Jadi kita niat Pak, ini sahid, ini keluar yang terakhir. Bersedia insyaallah Pak. Kapan lagi Pak, kita dah capek Pak ini buat takajah ini ya kan. Jadi ahli-ahli iman ini rindu Pak, rindu kematian, cinta kematian, rindu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rindu Pak surga, rindu kubur yang dikatakan nikmat kubur menjadi nikmatnya Pak, nikmatnya surga. Orang ahli iman masuk kubur, kubur menjadi taman-taman surga. Ini Pak cita-cita kita Pak. Udah capek kita nih di dunia ini, ngapain lagi? Cepet-cepet lah. Bersedia insyaallah Pak. Bagaimana orang-orang tua kita Pak telah kembali ya kan. Masya Allah. Benarnya ini ibrah Pak kepada kita. Mereka telah sampai kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin sebulan 2 bulan yang lalu Amir Sab kita Pak Haji Khairul telah dipanggil Allah Ta'ala. Waktu pertemuan di Langkat Pak, kita masih bareng. Masya Allah. Beliau keluar dari ruang AMP. Kenapa Pak Haji keluar? Panas sekali di situ, sempit katanya. Di luar ini enak, ada udara. Kemudian ketika kita musyawarah Sumbagun di Riau juga ketemu lagi Pak. Masya Allah. Ya Sumbagut itu di pagar pula keliling ini. Labersai itu markasnya. Jadi angin pun tak masuk. Jadi panas betul. Banyak sekali ahbab-ahbab yang buka jubah Pak, pakai baju kaos saja. Keringat ini. Masya Allah. Malamnya itu beliau balik, singgah ke Labura sebentar. Sampai sini sakit, akhirnya selesai Pak, habis kontraknya. Kita juga bercita-cita seperti itu hadirin mulia. Jadi kematian ini merupakan hari raya bagi orang-orang beriman. Ini hari raya itu kematian ini. Jangan takut mati Pak. Takut kita mati hari ini. Kadang disuruh minta tambah lagi masa, kadang tunduk-tunduk kita Pak, ya kan? Siapa yang siap tambah masa? Tunduk-tunduk kita. Kalau bisa Pak sekarang ini tak ada, apalagi yang sudah umurnya Pak, Masya Allah 60 tahun. Jangan lagi di rumah-rumah lagi Pak.
Abu Ayyub Al-Ansari umurnya 92 tahun. Sudah mendapat rukhsah dari Nabi SAW untuk tidak berangkat di jalan Allah. Bahkan anaknya mengatakan, ayahanda sudah ujur, ada keringanan, ada rukhsah, biarlah kami untuk menggantikan ayahanda. Tetapi kata Abu Ayyub Al-Ansari, apakah engkau enggak mendengar ayat infiru hifafa wasikola? Masya Allah, berangkat Pak. Wasiat, tulis wasiat. Jangan kuburkan jasadku sebelum ke tempat yang dituju, sebelum ke tempat rute yang telah dirutikan baginda Nabi SAW. Maka sesuai wasiat Bapak hadirin yang mulia, di tengah jalan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari pun wafat Bapak hadirin yang mulia, meninggal di tengah jalan. Tetap diusung. Kemana Pak? Ke Istanbul, Turki. Sampai di Turki, jasad daripada Abu Ayyub Al-Ansari ini Pak, ketika dibuka mengeluarkan nur Pak ke langit, sehingga orang-orang Turki tanpa didakwah mereka beriman, masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga seperti itu Bapak hadirin. Kalau bisa kita jadikan ini khurut kita yang terakhir, kalau bisa ini dijadikan sholat kita yang terakhir, inilah masa kita yang terakhir. Malaikat maut di atas kepala kita, kubur menanti kita Bapak hadirin yang mulia, neraka di kiri kita, surga di kanan kita. Lihat depan saja Pak, cepat atau lambat pasti sampai. Waktu terus berlalu, umur kita terus berkurang, kubur menunggu kita Bapak hadirin yang mulia. Maka jangan banyak sekali angan-angan cita-cita kita untuk dunia Bapak hadirin. Memang dunia ini bukan tempat kita Pak. Dunia ini tempat menahan hawa nafsu. Kita ini sedang mengusahakan bagaimana supaya nafsu kita ini Pak semakin mengecil, karena kita buat usaha atas iman. Bila kita buat usaha atas iman, maka nafsu kita akan mengecil dan agama ini akan nikmat Bapak hadirin yang mulia. Ada kelezatan amal, lezat dalam beramal, lezat sholat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, tambah lagi baca Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, zikir juga ditambah lagi. Kalau dalam keluar ini nggak ada kelezatan amal Bapak hadirin mulia, maka kita cek lagi niat kita. Jangan lama-lama kita di dunia ini, cepat kita Pak berangkat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita usahakan di dunia ini bakal kita tinggal Pak. Karena ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia diciptakan memang untuk manusia, tetapi manusia, bapak-bapak kita ini diciptakan Allah bukan untuk dunia, tetapi untuk akhirat. Akhirat ini Bapak hadirin, usahanya di dunia ini. Jangan kita terlena dengan gelapnya Pak, gemerlapnya dunia ini. Abdurrahman bin Auf nanti masuk surga dia belakangan Bapak hadirin. Abdurrahman bin Auf masuk surga belakangan karena memiliki harta, dan hartanya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga hadir niat harta diri masa kita ini sepenuhnya kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang selanjutnya kita jaga hadirin mulia, kita jaga kesatuan hati kita Pak. Jemaah yang sempurna itu adalah jemaah yang berangkatnya lengkap, pulangnya juga lengkap. Insyaallah Pak ya. Jangan nanti berangkatnya 10, pulangnya udah tinggal 4 orang. Kemana yang 6 orang? Usul Mir, ganti Amir katanya. Ya Pak. Jangan Pak ya. Masya Allah. Ini ujian Pak. Setiap kita ini ujian Pak. Ini guru sabar, ini guru sabar, ini guru sabar, ini guru. Setiap kita ini ujian bagi saudara kita yang lain. Berangkat dalam keadaan lengkap 9 orang, pulang juga 9 orang. Ini adalah jemaah yang sukses, bukan jemaah yang banyak taskilahnya hadirin. Maka untuk itu hadirin, menjaga kesatuan hati ini penting Bapak hadirin mulia. Memang kita ini orang Medan ini agak susah nih Pak, perkara ketaatan sama Amir ini. Masya Allah. Bersedia insyaallah Pak ya. Jaga Pak kesatuan hati kita.
jaga perasaan amir jamaah kita. Amir juga menjaga perasaan makmur-makmurnya. Jangan pilih kasih amir ini kepada makmur-makmurnya, sama rata. Kata Nabi, tanggung jawab yang besar itu adalah tanggung jawab seorang amir. Jangan kalian minta dipilih menjadi amir. Tapi hari ini orang berebut-rebut menjadi amir, Pak. Allah. Kalau nggak dapat kursi, nggak dapat jabatan AMP, nggak mau dia dakwah, Pak. Ada sekarang juga, Pak. Ada apa namanya? Ada udang di balik rempeyek. Suka dijadi jabatan, dikasih jabatan baru dia mau. Nah, ini musibah hadirin yang mulia. Musibah yang besar adalah orang ini minta jadikan amir. Nah, kalau nggak mau jadi amir tapi diputus menjadi amir, baru ini akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibantu Allah, kita akan dituntun oleh Allah taala, kita akan dibimbing Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kerja dakwah ini. Karena dakwah ini bukan kerja yang kaleng-kaleng, Pak. Ini kerja yang tinggi, Pak, nilainya. Kerja yang mulia, kerja pilihan. Yang kita semuanya ini harap-harap cemas. Kalau bisa kita ini dipilih dan dipakai terus, Pak. Jangan sampai kita dipilih, suatu saat kita tak terpakai. Ini musibah. Kita berdoa supaya Allah Ta'ala istiqomahkan kita, Bapak hadirin yang mulia. Jangan sampai kita ini dicampakkan Allah Ta'ala dalam kerja dakwah ini. Maka sentiasa betulkan niat, betulkan niat, betulkan niat. Memang semua kita ini orang-orang dakwah ini pasti diuji hadirin yang mulia. Namanya juga berjalan di jalan yang sama. Apa yang Allah SWT kasih kepada para nabi dan sahabat, Allah SWT juga akan kasih kepada kita, Bapak hadirin mulia. Apa yang Allah bagi kesenangan, kebahagiaan juga Allah akan bagi kepada kita hadirin mulia. Begitu juga kesusahan-kesusahan yang Allah bagi kepada nabi dan sahabat, kita juga akan mengalami kesusahan-kesusahan itu, Bapak hadirin mulia. Berangkat dalam keadaan anak sakit, istri sakit, tak ada ditinggal Pak uang di rumah, ya kan? Sebenarnya mujahadah dalam dakwah ini ketika kita keluar ada istri kita, Bapak. Maka alangkah zulimnya kita, Bapak hadirin mulia, kalau kita tidak bisa memanage waktu kita ketika di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Alangkah jahatnya kita, alangkah teganya kita, Bapak hadirin mulia, kalau kita keluar sementara kita masih main-main, Bapak hadirin yang mulia. Kita tanamkan dalam hati kita, jangan main-main, Pak, kita keluar ini. Karena yang bermujahadah sesungguhnya adalah istri kita, Bapak hadirin yang mulia, anak kita. Semua fungsi keperluan-keperluan dunia kita itu dihandle istri kita. Istri kita, Pak, yang menghandle. Kalau kita, Masya Allah, mana ada mujahadahnya? Mujahadahnya menghabiskan makanan. Nanti tahu-tahu ada undangan, misal nanti pada Jumat diundang oleh Pak Haji, makan di rumah Pak Haji, Masya Allah. Nanti besok ada lagi undangan lagi, belum lagi nanti diserang lagi, nanti entah apa-apa kan. Tapi Masya Allah, ini Pak memang hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersedia insya Allah, Pak, ya? Betul-betul, Pak, sungguh-sungguh kita. Sungguh-sungguh kita buat kerja ini, Pak. Jangan kita lihat, Pak, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan daripada kawan-kawan kita, amir kita. Jangan kita lihat kekurangan amir kita. Kita pandang sisi baiknya, Pak. Kata ulama kita 99 kebaikannya, hanya satu keburukannya ini yang kita pandang. Satu itu apa, Pak? 99 kebaikan dia, satu itu keburukan kita. Bersih dan salah, Pak. Masya Allah. Jadi Pak, kita jaga kesatuan hati. Kita jaga kesatuan hati. Jaga amal istimaiyat, amalan bersama-sama. Kita sama-sama tahu 8 amalan istimai. Walaupun tidur, Bapak hadirin mulia, sepakat dalam musyawarah jam berapa kita tidur, jam berapa mati lampu. Nah, jam berapa ketika kita takajah balik ke masjid yang kita datangi, itu ditentukan waktunya. Sepakat. Ini akan mendatangkan nusratullah, akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan Allah taala, Pak, bukan datangnya gonimah hadirin, bukan. Tetapi
hidupnya amalan masjid yang kita datangi, kemudian dapatnya jemaah cash. Ini paling penting hadirin mulia. Kata Nabi kepada Ali, wahai Ali, asal engkau satu orang yang engkau masuk, engkau ajak untuk beriman, engkau ajak taat kepada Allah, maka cukup syarat engkau untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita Pak, maksimalkan kerja kita dalam ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita tinggalkan tadi Pak, sudah kita bicarakan, kita tinggalkanlah. Tinggalkan meminta kepada makhluk. Masya Allah. Ini saat-saatnya kita belajar untuk menyelesaikan problem-problem kita, masalah-masalah kita, mengadu kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar Pak, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita supaya dapat Pak keyakinan, semakin mantap kita dalam dakwah ini, bukan semakin loyo, semakin mantap. Datang masalah ngadu sama Allah taala. Jadi Pak, saya kemarin minta kajakan sekarang nih Pak, nggak ada nisab, terus. Ini nanti Sapar Sumbagut lagi, Sapar Sumbagut diminta kita di Kudamak keluar 4 bulan lagi, baik yang negara jauh ataupun dalam negeri antar provinsi. Masya Allah, kalau kita memang Pak melihat syariat kita, ya nggak ada Pak, nggak mampu kita. Tapi kita belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah kita ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya Pak, Masya Allah, mau berangkat ini pun baru balik kemarin dari Bengkulu. Apalah ini, terpakut dari mana lah ini. Ya berharap sama Allah. Malam mimpi Pak, mimpi. Saya ceritakan juga sama Pak Suhel ya. Mimpi menengok tai Pak. Jadi memang dunia ini tai Pak memang. Jadi kalau ada mimpi tai Pak, saya pengalaman udah mimpi tai pasti dapat duit. Tak tahu entah dari mana asal usulnya. Malam mimpi nampak tai, ya Allah banyak kali tai ini. Rupanya pagi hari ditelepon kawan, Pak di mana Pak? Di rumah Bang. Pak ke bengkel lah Pak. Ya Bang, insya Allah Bang. Udah, apa mau keluar Pak? Ini Pak ada tafakut Pak, ada tambahan. Masya Allah, nggak minta Pak. Pernah juga dulu Pak, saya awal-awal dulu keluar 40 hari, uncang saya hilang Pak. Ketinggalan di sumur, baru satu masjid bergerak, tahu-tahu uncangnya ini dicuri orang kampung hadirin mulia. Karena itu sumur umum. Pokoknya semua orang kampung juga mengambil keperluan air itu dari sumur itu. Kita tahulah ya kan, dah tua ini lalai Pak, lengah apa namanya, pelupa, sangkutkan uncang sholat maghrib. Allah Akbar, ingat uncang tinggal tadi di sumur. Jadi dalam sholat ingat uncang Pak. Dalam keadaan ngomong-ngomong sama Allah pun ingat makhluk hadirin yang mulia. Allah. Betul Pak, gitu salam kanan salam kiri, apapun cepat turun, dia udah tak ada lagi, tinggal KTP. Ujian Pak hadirin yang mulia. Masya Allah. Tapi hadirin mulia, tetap kita semakin semangat. Akhirnya nggak ngomong Pak, saya nggak ngomong sama Amir nggak Pak. Saya ngomong sama Allah Taala, ya Allah, tolonglah ya Allah, malu ya Allah. Ketika nanti pagi orang pada kurban sekian ribu awak nggak ngasih. Atau datang nanti ahbab dari Nusrah, tadi amplopkan Pak, masukkan ke kantong. Apa nih Pak? Ya udah Pak. Macam tahu aja dia bawa tak punya duit Pak. Masya Allah. Jadi Pak, kita berharap kepada Allah Ta'ala. Belajar kita selesaikan hadirin yang mulia masalah-masalah kita ini dengan salat dan sabar. Dengan sabar dan salat. Inilah kesempatan kita bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah dunia kita. Kalau masalah dunia saja kita nggak bisa selesai Bapak hadirin mulia, cemana pula Pak masalah akhirat kita Bapak hadirin mulia. Masalah kubur, masalah mizan, masalah maksar, masalah neraka hadirin yang mulia. Jadi kita belajar Bapak hadirin mulia, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepada makhluk. Berharap kepada makhluk ini Pak, kecewa kita Pak, kecewa. Apalagi berharap kepada kawan-kawannya kan. Berharap hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Jangan meminta kepada selain daripada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kita
tinggalkan Pak. Tidak boleh dibicarakan. Perkara apa? Perkara khilafiyah. Hari ini Masya Allah kita juga diuji dengan ujian yang hari ini kata orang tua kita tetap bersabar, tetap sami'na wa ta'na, tetap kita merangkul saudara kita, merangkul ulama kita, walaupun berbeda Pak, berbeda pendapat kita, berbeda arahan kita tetap dekati. Dikatakan surah kita dengan adanya perbedaan ini, orang-orang yang taat kepada keputusan Nizamuddin seperti sahabat-sahabat dahulu diboikot Pak di lembah Abu Thalib. Tetapi itu akhirnya insyaallah Allah Ta'ala cabut Pak pemboikotan tersebut. Begitu juga dengan kita hari ini, kita tetap hubungkan dengan ulama-ulama di sekitar kita Pak. Saudara-saudara kita Pak yang berseberangan tetap kita dekati, tetap kita ikram dia, tetap kita muliakan dia, tetap kita ajak dengan mahabbah, dengan kasih sayang. Tidak kita bicarakan Pak masalah-masalah itulah. Tidak kita bicarakan perbedaan-perbedaan. Kita tetap jalan buat program-program yang sesuai dengan arahan-arahan yang sudah diarahkan orang tua kita. Kemudian selanjutnya hadirin yang mulia, politik-politik juga kita tak boleh bicarakan. Hari ini walaupun sudah mendekati Pak, situasi suasana panas memanas. Bentar lagi kita akan pilpres ya kan, pemilihan kades macam-macam. Jangan, kemarin disampaikan ketika di Munas itu pesan Maulana Saat ini, kalau bisa ahbab ini jangan berpolitik. Ini penyampaian dari Ustaz Ali Mahfuji, ahbab jangan sampai ikut politik Pak. Politik kita udah ini aja lah, gimana ngajak orang itu taat kepada Allah, gimana supaya dia ambil usaha dakwah, ini itu aja politik kita. Diajak ke masjid, diajak dirayu supaya dia bisa keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Bersedia insyaallah Pak ya. Maka hadirin mulia, dari masih banyak lagi Pak adab-adab keluar di jalan Allah ini. Tapi memang kurangnya pengorbanan saya Pak hadirin mulia. Saya pun semalam terkejut saya Pak, diputus untuk bait hidayah, saya sebenarnya tak duduk dalam musyawarah Pak. Dan memang kalau melihat kemampuan saya tak mampu hadirin mulia. Tadi saya juga rayu-rayu Ustaz syukur Ustaz lah gantikan Ustaz. Apa mau Allah Ta'ala laknat kita katanya gitu Pak. Masya Allah, mau berterbangan ini seng-seng markas Siantar ini katanya. Masya Allah. Ya gak mampu Pak, karena memang kita Pak Masya Allah banyak korban, banyak kepahaman, sikit korban, sikit paham. Enggak korban Pak, tak paham-paham, salah korban, salah paham. Maka kita niat Pak buat dakwah ini, dakwah sampai mati dalam dakwah. Bersedia insyaallah Pak ya. Dakwah ini Pak jadikan sebagai kerja utama kita Bapak hadirin. Kerja utama kita adalah dakwah ini, yang lainnya keperluan. Apa itu keperluan? Toko keperluan, kebun keperluan, kantor keperluan, dagang keperluan. Tapi maksud adalah bagaimana ini kerja utama kita ini adalah kerja dakwah ini. Bila datang takazah, berbenturan takajah dunia dan takajah agama, maka kita tinggalkan dulu takajah dunia, ambil takajah agama. Bersedia